Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Tia Sutami dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini ingin menceritakan salah satu legenda yang cukup terkenal di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Judul legendanya yaitu Babat Alas Nongkodoyong. Babat Alas Nongkodoyong ini juga merupakan salah satu legenda yang erat kaitannya dengan proses terbentuknya Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Cerita ini bermula selepas terjadinya perjanjian Giyanti yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1755 yang dihadiri oleh Gubernur Jenderal Jacob Mossel sebagai perwakilan VOC dan Pangeran Mangkubumi yang mengharuskan Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Hingga saat ini kita mengetahui sebagai Kesultanan Ngayogyakarta dan Surakarta. Tentunya dari pemisahan kedua wilayah tersebut mengharuskan keduanya untuk menyempurnakan batas-batas wilayahnya, yang juga sampai akhirnya membuat Ngarso-Dalem memberikan titah, di mana Ngarso-Dalem Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima memutuskan untuk membuka hutan belantara, yakni Alas Nongkodoyong yang nantinya akan dijadikan sebagai kadipaten. Setelah itu, tentunya para bawahan Ngarso-Dalem menindaklanjuti titah yang telah diberikan dengan berusaha untuk membuka. Singkat cerita, seluruh pasukan yang dikerahkan tidak bisa membuka lahan tersebut. Tentunya ini juga berkaitan dengan aspek spiritual ya, karena tadinya kan terkenal angker, lalu juga ada penguasa di dalamnya, sehingga ada unsur spiritual yang hadir seperti itu. Sampai akhirnya dibuatlah sayembara yang cukup besar, yaitu barang siapa yang bisa membuka lahan tersebut, membuka hutan tersebut, nantinya akan dijadikan pemimpin di daerah itu. Karena sebelumnya banyak korban, bahkan banyak korban nyawa yang direnggut, akhirnya banyak orang takut untuk mengikuti sayembara tersebut. Sampai akhirnya ada salah satu pemimpin daerah bernama Ki Demang Wonopawiro yang memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Walaupun pada awalnya Ki Demang juga diremehkan, karena Ki Demang Wonopawiro termasuk Demang atau pemimpin daerah yang tergolong muda, sehingga beliau sempat diremehkan. Namun segala remehan itu tidak dihiraukan dan beliau tetap fokus untuk membuka babat atau membuka Alas Nongkodoyong. Singkat cerita, Ki Demang akhirnya menemui gurunya dan juga meminta pendapat dari orang lain tentang bagaimana yang harus beliau lakukan. Hingga akhirnya ada tercetus saran dari gurunya untuk Ki Demang untuk bersemedi untuk bersemedi di bawah pohon nangka yang diyakini sebagai tempat bersemayam Nyai Gadung Melati, semacam untuk meminta izin begitu. Sampai akhirnya Ki Demang menyanggupi dengan bersemedi di bawah pohon nangka tersebut selama 40 hari. Dengan kuasa Tuhan juga, akhirnya Ki Demang bertemu dengan Nyai Gadung Melati secara spiritual yang membuat mereka saling berkomunikasi. Lalu Ki Demang meminta izin kepada Nyai Gadung Melati untuk melakukan babat Alas Nongkodoyong. Akhirnya dengan melihat ketulusan dan keberanian Ki Demang, Nyai Gadung Melati menyanggupi dan menyetujui. Namun beliau juga mengajukan beberapa syarat yang harus diturutin. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah tidak memotong atau menebang pohon nangka yang ditempati oleh Nyai Gadung, lalu juga tidak membunuh hewan apapun yang ada di hutan tersebut. Lalu juga tetap menjaga kebersihan dengan tidak berkata kasar, lalu juga membuang air besar maupun kecil di daerah hutan,
dan lain sebagainya yang menjaga kebersihan hutan. Lalu semua syarat akhirnya dipenuhi dan disanggupi oleh Ki Demang. Singkat cerita, akhirnya Ki Demang memulai proses pembabatan alas Nongkodoyong. Walaupun sempat beberapa kali Ki Demang juga diserang ataupun sempat diserang dan juga sempat diganggu oleh beberapa Demang lainnya yang merasa iri oleh Ki Demang, beberapa iri kepada Ki Demang. Namun akhirnya proses pembabatan selesai pada 2 tahun, dalam kurun waktu 2 tahun, dimana tahun pertama dihabiskan untuk membabat alas tersebut kecuali pohon nangka, dan di tahun selanjutnya yaitu proses pembersihan semak belukar. Nah, setelah itu akhirnya Ki Demang dipanggil oleh Ngarso Dalem dan diberikan kekuasaan untuk tanah itu yang nantinya sebagai kadipaten atau sebagai Kabupaten Gunung Kidul pada saat ini, karena memindahkan pusat pemerintahan yang tadinya di sekitar perbatasan dua wilayah Kasunanan dan juga Kesultanan Ngayogyakarta menjadi di Kadipaten Gunung Kidul. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan mengenai babat alas Nongkodoyong. Semoga dapat menghibur dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.